Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas 4 fakta aneh mobil Saab. Mobil merek Saab ini tuh emang nggak populer di Indonesia. Saab atau Svenska Aeroplan Aktiebolag adalah produsen otomotif asal Trollhättan, Swedia. Selain Saab, produsen mobil lain asal Swedia adalah Volvo dan Koenigsegg. Sebenarnya Saab ini tuh punya inovasi yang bisa dibilang unik banget coy. Salah satunya adalah speedometer yang kayak gini. So, nggak sabar-sabar langsung aja kita membahas. Yang pertama adalah Saab sebenarnya produsen pesawat. Ya, Saab ini tuh pada awal mulanya adalah produsen pesawat tempur. Nah, Saab ini tuh mulai beralih menjadi produsen mobil pada akhir Perang Dunia II. Karena ya permintaan pesawat tempur yang semakin menurun. Karena ya mau gimana lagi, udah kelar kan perangnya. Nah, si Saab ini tuh perusahaan yang didirikan pada tahun 1937 dengan tujuan khusus buat membangun pesawat terbang bagi Angkatan Udara Swedia yang berguna melindungi kenetralan negara tersebut saat Eropa semakin dekat sama Perang Dunia II. Nah, saat Perang Dunia II ini tuh udah berakhir dan pasar pesawat tempur tampak melemah, perusahaan ini tuh mulai mencari pasar baru buat diversifikasi. Selanjutnya, mobil yang terinspirasi dari pesawat. Nah, Saab 92 ini adalah mobil pertama mereka yang dikembangkan dari Saab prototype. Nah, Saab 92 ini punya desain yang sangat aerodinamis. Jadi ya nggak heran karena dia itu didesain sama seorang yang dulunya desainer sayap dan pelontar bom pesawat Saab. Gila men. Mobil Saab 92 ini diproduksi pertama kali pada 12 Desember 1949. Mobil yang bentuknya terinspirasi dari pesawat ini pada zaman itu merupakan salah satu mobil paling laris coy. Gila. Seperti yang udah disebutin sama Saab Museum, sekitar 15.000 sampai 35.000 orang coy. Gila. Harus ngantri buat ngedapetin Saab 92 ini. Nah, mobil ini tuh punya mesin 2 silinder 2 tak berkapasitas mesin 764 cc. Ya, emang segitu. Dan mesin ini tuh punya kecepatan maksimum 105 km per jam dan punya 3 speed atau 3 gigi pas zaman itu coy. Selanjutnya, mobil yang cuman tersedia warna hijau. Ya, tahukah kalian kalau Saab 92 ini cuma tersedia warna hijau doang? Benda itu hijau. Hijau. Karena kenapa? Angkatan bersenjata itu telah membeli cat selulosa hijau dalam jumlah besar buat pengecatan kamuflase. Tapi cat tersebut itu nggak cocok buat medan perang dan seluruh kiriman cat tersebut dijual. Dan pada akhirnya Saab ini tuh membelinya. Dan karena itulah pesawat dan mobil tersebut akhirnya berwarna hijau. Sebenarnya fun fact ini tuh gimana ya, karena stok warna hijau di gudang itu masih banyak, akhirnya dipakein aja ke mobil. Aslinya sih kayak gitu coy. Yang terakhir adalah mobil yang enggak pakai setir coy. Gila sih. Namanya mobil zaman sekarang nih udah pasti punya setir lah. Kalau enggak ya gimana beloknya gitu ya kan. Tapi dulu ada perusahaan Saab yang punya ide gila ngebuat mobil yang enggak pakai setir coy. Gila sih. Terus beloknya gimana bang? Ternyata pakai joystick kayak pesawat tempur lah. Ya wajar sih karena Saab itu emang dulunya perusahaan yang aslinya memproduksi pesawat tempur coy. Nah, pada sekitar tahun 1992 sampai 1993 nih ya, Saab dari Swedia ini tuh merancang mobil unik yang enggak pakai setir yang dikasih nama Prometheus dengan basis Saab 9000. BTW ini masih prototipe loh pas zaman itu. Dan nggak asal pilih nama aja kayak dewa api Yunani kuno. Ternyata Prometheus ini adalah singkatan keren dari Program for Europe Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety.
Ya, sesuai sama namanya, emang mobil ini tuh diharapkan buat menjadi mobil yang efisien dan aman buat di jalan Eropa. Sebagai pengganti setir, kalian bisa lihat nih ya, ada joystick yang dipakai buat ngatur arah kendaraan. Ya, sebenarnya harapan Saab ini tuh dengan nggak make setir, kalau terjadi kecelakaan nggak ada yang membentur ke kepala pengemudi. Padahal ya udah diakali di zaman sekarang, setir banyak yang udah dilengkapi sama airbag. Tapi menurut Saab ada efek lain, dengan menghilangkan setir maka area di depan pengemudi bakalan jadi lebih luas dan lega. Oh ya, tentunya airbag ini tuh masih dipasang juga, karena airbag itu nggak harus dipasang di setir. Kayak gitu kata Saab. Dan konsep Saab Prometheus ini tuh emang terdengar masuk akal. Tapi gimana dengan kenyataannya? Terbukti nih ya, setir ini merupakan cara yang paling efektif buat mengendalikan arah mobil saat melaju. Mau belok patah, mau belok sedikit, kalian bisa ngatur sejauh mana putaran setir. Hal ini tuh masih belum bisa ditandingi sama joystick si Saab Prometheus ini yang sekali belok aja kayak main game anjay. Mobil yang gimana ya, bakalan langsung berputar jauh alias sulit dikendalikan buat sudut putarannya. Selain itu, dengan adanya setir sebagai kemudi kayak gitu, kalau tangannya capek bisa kalian naruh di setir gitu ya kan. Dan karena inilah Saab itu nggak melanjutkan perkembangan mobil Prometheus ini dan beralih aja tetap make setir coy. Ya realistis aja sih anjir, kalau capek tangan mau taruh mana kalau nggak ini, yang ada malah ya main-main tuh tangan. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.